Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tabarrukan bidzikrihi a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu liutamimma makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Majlis Ta'lim Riyadus Shalihin yang dipimpin oleh guru kita bersama Mukarram Al-Ustadz Taufik. Mudah-mudahan beliau Allah sehatkan, Allah berkahkan, amin. Mudah-mudahan Majlis Ta'lim ini semakin membawa berkah buat kita semuanya. Ya Rabbal, sungguh luar biasa yang saya muliakan malam hari ini, banyak sekali para guru-guru kita, para alimil ulama, para asatidzat, para habaib yang menambah kebarokahan kita malam hari ini. Karena apalah artinya kita tanpa mereka? Kita kenal Nabi karena ulama. Bahkan ulama yang kita kenal ini merupakan salah satu dari pilar dunia. Kalau ulamanya baik, kalau ulamanya terus tetap mengajari kita, maka dunia kehidupan kita akan baik. Alhamdulillah. Makanya kita doain mudah-mudahan para guru, para ulama, para habaib kita Allah berikan berkah sehat panjang umur, amin. Berkah rizkinya, amin. Manfaat ilmunya buat kita, amin. Ya Rabbal. Ibu senang gak sama kiai ibu? Senang apa? Senang nyuruh katanya kiai. Saya senang sama kiai, senang nyuruh. Nyuruh mulu, ngasih kagak. Ya. Yang saya banggakan hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, nih ibu-ibu sampai ngantai jauh ke sono, yang ujung kelihatan. Woi. Belah sini yang ujung ngelihat layar be, kalau kagak kelihatan ya. Ini sungguh luar biasa, kita puji kepada Allah. Alhamdulillah. Ini lebih meriah daripada yang dulu. Karena saya udah 3 kali ke sini. Ya Bu ya.
Berarti ibu-ibu masih kangen nama saya. Panitia masih kangen. Manggil lagi. Udah 3 kali. Terakhir sama almarhum Ustadz Cepot ya. Tuh masih ingat. Ibu-ibu panjang umur. Alhamdulillah. Ini lebih antusias. Lebih megah. Karena kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Udah gitu kita kan udah lama kagak ngaji ya Bu ya. Gara-gara si sial dangkalan tuh corona. Pak, sial dangkalan tuh corona ngacak-ngacak. Silaturahim diacak-acak. Mata pencaharian diacak-acak sama yang karyawan lagi enak-enak kerja, ada yang dirumahkan bahkan sampai di PHK. Yang dagang biasa untung berlipat, kadang-kadang malah berkurang, betul. Bahkan penceramah kagak kemana-mana. Yang haramin maulid, yang bid'ahin rajaban, yang bid'ahin tahlilan, seneng. Kurang ajar tuh ya. Gara-gara Tapi alhamdulillah bini saya gara-gara corona jadi pinter jualan. Iya. Udah 3 bulan kagak kemana-mana. Bini saya jual TV. TV habis besok jual kulkas. Bahkan pernah jual emas bini saya. Hebat gitu. Cincinnya dijual. Sekarang alhamdulillah. Mudahan tuh si corona sial dangkalan gak balik-balik lagi, amin. Sampai dinyanyiin tuh corona. Aduh, 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 aduh pusing. Aduh, 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 aduh bingung. Gara-gara si corona ngabisin segala-gala. Karena kita disuruh di rumah saja. Ada tuh nyanyinya. Kesel kita sama corona. Musibah internasional. Corona sampai rukun Islam hilang atuh. Pergi haji kagak ada. Bener apa bener? Astagfirullah. Tapi ada tuh yang seneng sama corona. Ada apa yang seneng sama corona? Gara-gara tuh nenek-nenek dikasih sembako sama RT. Orang lagi susah dianterin sembako. Ma, udah jangan bingung, jangan pusing. Nih ada sembako. Itu nenek-nenek seneng banget. Sampai nangis, ya Allah teh. Ini dari siapa? Baik banget. Ma, ini tuh dari corona. Atau nenek-nenek angkat tangan, ya Allah mudah-mudahan corona panjang umurnya. Yang salah RT tuh. Ini musibah internasional. Kenapa secepat kilat hilang tuh corona? Jangan salah. Ini teguran dari Allah buat orang-orang yang sombong. Gak ada yang kita sombongkan di hadapan Allah. Kecanggihan teknologi, kecanggihan alat persenjataan militer. Cina memamerkan senjata-senjata militernya. Korea memamerkan senjata-senjata biologisnya. Allah turunkan tuh corona. Kecil, kagak kelihatan. Hancur seluruh dunia. Betul? Supaya sadar orang jangan sombong. Lagian ngapa sih kita harus sombong? Tadi Al Habib udah ngomong, kita calon mati camat.
Apa yang mau kita sombongin? Ibu-ibu cakep-cakep sekarang. Lagi muda aja. Ntar mah kalau udah dicabut nyawa sama Allah, udah jadi mayat, kagak ada harganya. Bener apa bener? Kata Habib saya mah tadi, rumah 2 tingkat ditinggalin jadi rebutan. Bener nggak tuh? Apa yang kita sombongkan? Ilmu. Ilmu tuh milik Allah, kagak ada air dicelupin di air laut yang jatuh itu ilmu dunia dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Punya ilmu dikit sombong. Penceramah sombong. Saya mah disuruh sama emak saya dulu, kalau lu udah jadi orang suka ceramah, awas lu. Dijemput kagak dijemput, lu pergi datengin tuh umat yang cinta sama Nabi. Kata emak saya, kalau lu udah jadi orang. Saya bilang, mak, emang saya belum jadi orang. Kan orang tua dulu gitu Jopo ya. Kalau lu udah jadi orang, awas, mak pesen yang pertama, lu jangan pengen masuk TV. Ngapa emang mak? Gua kesian takut lu kesetrum. Ya elah, norak amat mas saya. Yang kedua, penceramah jangan sombong. Lu dijemput pakai apa kek? Lu pergi. Bener pok. Saya dijemput pakai ambulan. Ingat pesan emak saya, diem be, dijemput pakai ambulan. Ambulan datang emang kagak dibunyiin sih. Cuman kan tetangga lihat. Tuh ambulan mau kemana? Oh mau ke rumah Ustaz. Atau tetangga pada ngabring datang nanyain sama bini, pok Ustaz sakit? Kagak. Lan tuh ambulan jemput ceramah. Ingat pesan emak saya, tahan mau ngambek. Saya naik ke ambulan habis maghrib, dia jalan. Kagak nahan juga, saya pengen nanya sama itu yang supir ambulan, Pak, gak ada mobil lain apa? Masa gini-gini amat saya? Kata sopir begini, saya tahu Ustadz mau nanya. Begini Ustadz, urusan maulid di tetangga semua punya mobil. Kalau saya suruh panitia pasti dikasih mobil terbaru bagaimana juga. Iya kenapa ini dikasih ambulan? Tar jawabannya begitu nyampe di kampung rambutan, lampu merah macet. Tuh lihat Ustadz, malam minggu tuh macet. Daripada panitia malu kiai kagak datang, mendingan saya pakai ambulan nih. Saya bunyiin tuh ambulan. Minggir semua. Kata saya, iya juga ya. Cuman saya penasaran, saya tanya, Bang, ntar kalau orang nanya bagaimana? Gampang Ustadz, jawab aja bawa orang mati. Astag, tega amat Bang, Ustadz masih hidup disebut udah mati. Ini Allah turunkan bencana karena orang-orang yang udah sombong supaya mikir. Ada enggak orang yang sombong? Orang yang diberi kekayaan, orang yang diberi pengaruh, tapi Allah kagak openin, masa bodoh. Ada, namanya istidraj. Jadi kalau ada orang kaya tapi kagak ibadah, selalu maksiat dan dosa, itu istidraj. Jadi kalau ada orang yang berpengaruh, public figure, tapi dia tetap disanjung-sanjung, istidraj. Ibarat tukang mancing. Ada tukang mancing. Saya doain mudah-mudahan tukang mancing nggak maju-maju. Amin ya robbal. Salah nggak doa saya, Pok? Enggak, katanya tahu. Mudah-mudahan tukang mancing kagak maju-maju. Amin. Kesian laki empok kalau maju mah. Nah dia nyebur, kelebuh.
Sementara tukang mancing itu ikan nyangkut di kail, diulur. Allah lagi ngulur sama dia, diberikan kekayaan. Jangan kita pikir begini, kok dia kagak ibadah, kagak sholat, maksiat mulu, malah dikasih kaya sama Allah. Punya nggak pikiran begitu? Pasti biarin, kata Allah, aku diemin dia. Istidraj hatta zurtumul maqabir. Tahu-tahu dia masuk kubur, kata dia. Di mana ini ya Allah? Kok gelap ya Allah? Lalu dia manggil bininya, dia manggil anaknya, nak. Gak ada yang nyahut. Adakah hartamu yang dibanggakan di dunia? Adakah keluargamu? Anak istri mana? Balik lagi. Adakah temanmu selain amalmu? Adakah hartamu yang dia bangga-banggain kagak bisa nolong? Betul apa betul? Jadi semua musibah itu adalah teguran dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Udah ya? Terus. Gila, luar biasa. Udah kangen ya Bu ya? 2 tahun kagak ngaji katanya. Tapi tadi kata Ustadz Taufik sekarang pendapatannya meningkat. Alhamdulillah. Buat anak-anak meningkat. Alhamdulillah. Buat ustadznya juga meningkat. Tapi yang terpenting bukan itunya. Maulid tiap tahun kita laksanakan belau sono sallallahu ala Muhammad. Bungkus berkat Bali. Ntar besok lagi belau sono sallallahu ala Muhammad. Bungkus berkat Bali. Kok di mana Bu? Sono bungkus berkat Bali. Kalau cuman begitu kesian laki ketiduran. Begitu pulang udah kagak ada orang. Dapat berkat dikit. Dia pulang gerutu. Sallallahu ala Muhammad. Mulu dan dapat berkat. Ya Allah sedikit amat. Yang banyak dibawa sembayangan. Kagak Ustadz mah kagak banyak-banyak kalau bawa berkat dia. Paling setengah bak mobil. Jadi yang kita pengenkan bukan itu peningkatannya, tapi peningkatan cinta kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi udah cinta sama kita. Nih Bu, bener dikatain Habib tadi. Apapun tanpa wasilah sama Nabi udah kagak bakal nyambung. Bener-bener. Semuanya kudu pakai wasilah. Siapa yang menjadi wasilah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan tadi dikatakan laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Itu benar. Kita punya nabi-nabi termulia. Di antara 124.000 nabi, 313 rasul, nabi kita nyandang gelar Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Yo kudu lebih ningkat Bu. Bu, apa yang lebih meningkat? Akhlak. Perempuan kalau dulu masih ngelawan sama laki, tuh kan kagak pura-pura kagak denger. Ini perempuan kalau dulu suka ngelawan sama laki, begitu ngikutin maulid akhlak Nabi kagak lagi. Insya lagian sama laki mah nggak boleh. Bini ngomong sama laki lebih kenceng. Laki cuma tinggal nanyain duit doang. Kata laki, mak duit yang kemarin masih ada kagak?
Langsung duit mana? Duit segitu juga habis, pakai masak, pakai jajan bocah habis. Abang duit segitu tanya mulu, padahal lakinya mau nambahin lagi. Weh. Kata lakinya, gua orang jadi ah. Mengapa bang? Gua habis dapat bisnis, sini dong bang. Ogah. Makanya yang baik dulu akhlak. Kagak boleh seorang bini ngomong lebih kenceng daripada boleh bini lebih kenceng ngomongnya daripada laki. Kalau laki kita budak, baru boleh tuh. Siti Aisyah di hadapan Nabi dia hanya tertungkul malu, tersipu malu. Siti Aisyah. Karena perempuan ahli surga itu perempuan yang selalu tersenyum di hadapan suami. Insya harus bisa. Siap Ustaz. Mulai besok kalau ditanya sama laki, saya mau senyum. Begitu besok ditanya, mak masak apa sekarang? Laki kaget. Lu malah kagak jawab. Gua tanya lu masak apa? Idih kata laki. Sampai 3 kali. Lu gila ya? Abang kagak ngaji bang. Kata Ustadz, perempuan calon ahli surga yang selalu tersenyum depan laki. Ibu ngajinya salah. Ya bu, akhlaknya meningkat. Gak punya beras, gak punya duit. Kalau rajin maulid, jangan minta sama laki. Jelas? Yaitu minta sama siapa? Sama laki orang. Mintanya sama Allah. Minta sama Allah, cuman dekat kuping laki. Laki lagi duduk, deketin, angkat tangan. Ya Allah, gak punya beras. Laki kita denger apa kagak? Kata laki, lu nyinggung gua, syukur kalau kesinggung. Ada peningkatan akhlak. Karena udah berkali-kali kita maulid, betul lah betul. Ini anak muda, saya ingat bener. Dulu saya katakan subhanul yaum rijalul khot. The young today is the leader tomorrow. Kayak orang pinter banget, Yai. 2 minggu ngapalin kita. Bahasa Inggris mah biasalah. Kuncinya aja saya punya 2 kayak. Di mobil atu, di motor atu. Namanya kunci Yang penting mah bahasa Arab, ya. Jangan sampai kita kagak bisa bahasa Arab. Ada teman saya di Mekah belagu, ketinggalan rombongan, nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya dia bingung mikir, mau pulang ke hotel kagak tahu. Kan jalanannya lurus, dari depan Masjidil Haram lurus. Cuman bagaimana caranya nanya sama orang Arab dia kagak bisa. Alhamdulillah dia belajar surat Fatihah sama kiai. Dia hafalin ihdinas sirotol. Tunjuki saya jalan yang lu. Ini aja dah gua pakai katanya. Ada orang Arab lagi diri. Dia tanya, Syekh, ihdinas sirotol mustaqim. Orang Arab bengong. Ini Indonesia apa-apaan gitu. Tanya lagi, Syekh, ihdinas sirotol mustaqim. Orang Arab mikir, ini Indonesia ngetes gua hafalan Fatihah. Atau dijawab sama orang Arab, Indonesia sirotol ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua-duanya pada amin. Saya dulu pernah ngomong subhanul yaum rijalul ghad. Hai kalian pemuda, hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Betul-betul. Kalau masa muda selalu hura-hura, masa depan suram tak akan bahagia. Kalau masa muda selalu pakai ganja,
Masa depan suram tidak akan kaya. Kaula. Kurang kompak. Saya ingat benar dulu ya. Jangan sampai masjid musola dipenuhi orang-orang tua kita yang umurnya 80 tahun ke atas. Kesian. Yang napol bedug dia, yang ajan dia, gigi udah metik. Kan kalau gigi udah metik kayak orang sakit gigi. Saya ingat benar. Sian kemarin dia ngimamin baca kuliah nggak nemu ujung. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum wala antum wala ana wala antum. Kebenaran yang di belakang santri dari Risol, dia hafal kuliah, dia bilangin, "Kong, lakum." Udah mau jam 6 lakum. Sholat subuh akhirnya diterusin, "Lakum dinukum waladolin." Kalau semangat iya luar biasa orang tua. Kenapa kita semangat ngaji pada saat usia tua? Karena kita sadar dulu kita kurang ibadah, betul? Tapi kan tenaga udah kurang. Ajan dikencengin bukan suara, ludah mulu. Wah. Ngaji dia rajin pengen belajar, begitu bacaan sirotol ladina, aduh kacau balau, kuping udah kagak denger. Sampai 5 kali 3 bulan kagak tamat-tamat. Saya bilang sirotol ladina, sitolol tadinya. Astagfirullahaladzim. Ayo pemuda bangkit subhanul yaum. Pemuda hari ini memimpin masa yang akan datang. Siap? Itu yang kemarin dulu tuh. Maka sekarang kudu lebih rajin. Ini yang namanya peningkatan nilai-nilai takwa. Nabi kita nabi hebat. Tawasul kepada nabi bukan kita aja. Semua di bidang apapun kita kudu tawasul kepada nabi. Orang ngedoa kagak baca sholawat sama nabi, doanya terhalang antara langit dan bumi. Kagak nyampe. Orang ajan biarin ajannya hebat. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Suaranya bagus langsung ditarik sama Pak Haji, mundur goblok. Nama Pak Haji ditarik, ajan lu kagak baca selawat, kagak nyambung, kagak connect kepada Allah. Gara-gara wasilah sholat, kata siapa bid'ah, semua bid'ah, goblok tuh orang tuh. Tawasul bid'ah, kata siapa kagak ada dari sononya. Al-Quran udah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertawasul, perintahkan sama Allah. Lalu siapa yang pertama kali tawasul? Ayo. Yang pertama kali tawasul adalah Nabi kita, Nabi Adam alaihi salam. Nabi pertama, manusia pertama yang dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan Nabi Adam bertawasul kepada Nabi? Oh, ini Nabi Adam pernah salah 1 kali. Apa coba? Pinter. Ambil buah khuldi. Allah larang wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketi pohon khuldi. Iblis datang ngegoda, Nabi Adam kagak kegoda.
Tapi giliran iblis godain istri Nabi Adam biar ngebujuk, biar ngerayu lakinya, Nabi Adam luluh sama perempuan. Makanya hati-hati sama perempuan. Jangan macem-macem sama perempuan. Kagak ada perempuan, kagak ada kita, Kiai. Bener-bener. Jadi kalau perempuan macem-macem, ibu tinggal buka rok aja. Jangan sombong, lu keluar dari gua. Gitu. Bener. Berapa banyak pemimpin dunia hancur gara-gara perempuan. Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, memenangkan perang-perang besar, tapi takluk sama perempuan, istrinya sendiri. Samson dan Delilah, itu mah cerita Indonesia. Sebenarnya Samson itu adalah ahli perang di zaman Nabi, Samun namanya. Cuman jadi ke Indonesia namanya Samson, yang diperankan oleh Haji Benyamin S. Samson dan Delilah. Samson kekuatannya hilang gara-gara perempuan. Diapain nama perempuan? Bulu keteknya dicabut. Makanya kalau laki ibu galak lagi tidur bulu ketek cabut. Jadi gara-gara perempuan, hati-hati. Laki-laki yang di pabrik mimpin karyawan ribuan. Karyawan salah diomelin. Woi, jangan begitu. Di rumahnya mah dikeplak bini takut. Nabi Adam kerayu sama Siti Hawa, bang, ayah pengen buah kulit noh. Balon ya. Kata Nabi Adam jangan, nanti Allah murka. Akhirnya diambil buah khuldi karena rayuan Siti Hawa. Bu, ibu, jangan suka jadi tukang kompor sama laki. Laki dikompor-komporin udah ngapa bang? Kali-kali mah korupsi. Kan lumayan 1 miliar, kata Ustadz juga kita bisa tobat hilang lagi. Ya. Akhirnya kata laki, ya dah gua korupsi dah. Ya. Kerayu juga. Nabi Adam kerayu sama Siti Hawa, diambil buah khuldi, dimakan berdua. Allah murka, ratusan tahun itu Nabi Adam malu sama Allah. Nabi Adam 1 kali dosa diusir ke dunia, kita berkali-kali dosa, Pak. Tiap hari, saban hari kita dosa. Pengen masuk apa bisa? Nabi Adam cuma 1 kali, kita berkali-kali dosa. Ada nggak nih orang yang kagak punya dosa di sini? Sini dosa, di sana dosa, di jalan dosa, di pasar banyak, malam minggu di jalan. Tadi saya lihat ada cewek pakai celana wahai. Kalau Hawaii mau buat di pantai lumayan panjang. Ini mah segini, namanya wahai. Naik dikit, hai. Naik dikit, aduhai. Kan zaman dulu mah Pak, zaman kita karang ya, celana tuh modelnya zaman almarhum Arafik tuh namanya cutbray ya. Cutbray. Di atas cerut, di bawahnya gede-gede dulu nih. Lingkaran bawahnya gede, celana cutbray zaman dulu, rambut pada gondrong. Cutbray hilang, ganti mode bray cut. Di atas bray, di bawah. Sekarang ganti mode cerut-cerut. Dari bawah sampai ke atas cerut. Namanya celana legging. Ibu-ibu make subuh-subuh dipakai olahraga. Begitu habis olahraga ada ustadz pulang dari musola, berpapasan, malu kan, langsung ditutupin. Ya Allah Pak Ustadz,
Malu mah punya. Kata Ustadz, ngapa ditutupin? Malu Ustadz, malu ngapa dipakai kok? Kan sehat biar kagak corona, jantung jadi sehat. Kata Ustadz, iya jantung lu sehat, jantung gua deg-degan. Mending kalau yang muda, ini yang udah punya anak 6, pakai legging olahraga depan mall, menajingnya warna emping, begitu belakang ada gambar Hello Kitty, pas di depan ada gambar Upin Ipin, ada tulisannya betul. Ya saya baca, iya mak betul peot. Dosa di mana-mana. Nabi Adam dosa 1 kali, malu sama Allah. Tiap hari dia kagak berani melihat langit karena malu kepada Allah. Dia tertunduk sambil berjalan dan bertasbih, berzikir, beristighfar. Rabbana ya Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Terus Nabi Adam jalan sampai ratusan tahun. Ketika Nabi Adam sujud, Nabi Adam teringat satu nama yang tertulis di aras dan di pintu surga. La ilaha illallah Muhammadar Rasul. Ya Allah, aku pengen tanya ya Rabb, itu nama di surga nama golongan siapa? Muhammad Rasulullah. Kata Allah, hadza ismun min asma'i auladik. Itu adalah nama dari putramu nanti yang belum dilahirkan. Nabi Muhammad belum dilahirkan, namanya udah ada. Hebat gak? Kata Nabi Adam, itu nama siapa? Jawab Allah, hadza ismun min asma'i auladik. Itu nama anakmu nanti yang akan lahir. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan engkau. Masya. Maka kata Allah, ya Adam, silahkan kamu bertawassul kepada nama itu. Qad ghafartu lak, maka akan aku ampuni kesalahan dan dosamu. Terus Nabi Adam doa sama Allah, ya Rabb, inni atawassalu bihadzal walad antagfiroli hadzal walid. Ya Rabb, aku bertawasul dengan nama Muhammad putraku, dan ampunilah aku sebagai ayahnya. Tuh, Nabi Adam diampuni dosanya karena bertawasul kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Jelas Pak? Jadi kalau punya hajat apa-apa, jangan sungkan-sungkan baca sholawat. Ada sholawat nariyah, ada sholawatan tibbil kulub. Hafal Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulub wa dawaiha wa afiyatin wa abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Baru kita tawasul. Ibu punya masalah anak, punya masalah suami, sakit hati Pak Ustadz, jangan nyanyi. Ini mah malah nyanyi di dapur. Bari nyambel. Andai yang kurasakan. Ya Bu, ada yang gitu? Ada di saya begitu. Sakit yang kau berikan kepadaku, bukan selawatan.
Besok selawatan. Punya masalah kelaki selawatan. Baca selawatnya yang bagus. Tapi jangan baca selawat kesel dilawan kesel. Lagunya lagu kesel. Sholatullah salamullah ya Allah. Sholawatnya khusus zikir. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Baca tuh 11 kali. Setelah itu baru kita mohon ya Allah. Pakai bahasa Indonesia juga Allah ngerti. Cuman jangan dilaguin. Ini doa pakai bahasa Indonesia dilaguin. Masya Allah tengah malam lagi. Aku menjerit meratap padamu ya Allah. Malaikat gedeg apa-apaan lu? Ngomong sama bahasa Indonesia, ya Allah ya Rabbi, saya ingin mempertahankan rumah tangga ini ya Allah. Berilah hidayah kepada suami saya, kepada anak saya, agar senantiasa berbalik ke jalan yang benar. Cuman baca sholawat dul luar biasa. Bertawasul, Nabi Adam bertawasul. Apa alasannya Nabi Adam bertawasul? Dasarnya ini adalah asbabun nuzul satu ayat. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam taubat kepada Allah diterima karena satu kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jelas. Yang terakhir, buktikan cinta kita biar kita ikut mulia. Bagaimana caranya? Biar kita bisa mengikuti Nabi. Pak, kalau ngikutin Nabi seutuhnya, kita mah kagak bisa. Betul lah betul? Ya jelas kagak bisa tuh. Kalau kita ngikutin cara Nabi sholat, ntar berkatnya mau belum. Tenang be, tenang. Ibu-ibu nongol ke sono panitia udah ngeluarin berkat Ustaz Taufik. Tenang. Jangan ada dusta di antara kita. Tenang aja. Ustaz, kalau Nabi kita contoh bagaimana? Ibadah Nabi sama ibadah kita beda, Pak. Ini Nabi kalau ibadah khusyuk. Kalau kita hati kemana-mana. Padahal tiap tahun udah dilatih. Benar-benar. Ntar lagi bulan Ramadan ada latihan ibadah. La'allakum tattaqun. Dilatih biar tujuannya takwa naik. Insya mudah-mudahan kita ketemu dengan Ramadan. Apa yang dilatih? Sholat. Ada yang 23 sama witir, ada yang 11 ya. Di sini berapa? Pinter, mumpung bulan Ramadan kita mau 23 sama witir. Pahalanya gede. Sholat terawih, jangan nyalain yang 11. Bu, bagaimana tadi ya? Hah? Udah dilatih sama Allah di bulan Ramadan biar ningkatin nilai takwa. Sholat jangan nyalain yang 11. Katanya yang 23 lu 11 neraka. Katanya yang 11 lu yang 23 neraka. Katanya yang 1 yang surga gua goblok. Ngapa emang? Gua kagak sholat 23 kagak 11 kagak. Itu latihan sholat. Biar sholatnya tekun. Karena sholat satu alat untuk mendekatin diri sama Subhanahu wa ta'ala. Ini kita mah kagak. Salat terawih pilih-pilih imam. Ada nggak yang gitu? Ini imamnya siapa ya? Ini mah lama nih lama. Mau pindah sono. Ibu sedangkan yang lama, sedangkan yang cepat. Tuh kan cepat semua. Tadi saya mah masya Allah po, sampai protes. Pak Ustadz,
besok kalau taraweh udahan jam 9 saya mau pindah. Kata Ustadz jangan pindah dong ibu-ibu, ntar musola sepi. Ya udah dah kalau gitu mah ibu-ibu, ntar besok saya mau tarkam Ustadz yang jadi imam cepet. Nah gitu dong Pak Ustadz, cepetnya bagaimana? Pokoknya jam 8 beres. Dia baca Fatihah itu 1 napas. Wih cakep kata ibu-ibu. Malah kalau ibu-ibu nggak puas kata Ustadz, besok saya akan cariin Ustadz yang baca Fatihah nggak pakai napas. Akhirnya besok datang tuh Ustadz. Di Bon suruh cepet terawih jam 8 beres. Yang muda seneng, yang aki-aki bingung. Kata nenek-nenek, kata aki-aki, aduh bagaimana besok gua nih Kalau gua lagi enjok lagi. Datang Ustadznya cepet. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aki-aki amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur. Allahu akbar. Sami Allah. Laki-laki digini-giniin. Ngejar dari ruku ke sujud, dari sujud ke ruku. Apa yang terjadi? 4 orang aki-aki ngegeletak jatuh. Yang 3 pingsan, yang 1 ngomel. Ya Ustaz, goblok Ustaz. Pas jatuh aki-aki bangun, langsung mendadak gelap matanya. Aduh gua jadi gelap begini. Kenapa gua jadi gelap ya Allah? Kagak taunya aki-aki matanya gelap, masuk ke sarung temennya yang 1. Dia masuk ke sarung temennya ke belakang begini ya gelap. Kebenaran yang pakai sarung gak pakai celana. Akhirnya aki-aki cari sumbernya, ngapa gelap? Dilihat ke atas, oh bolamnya mati. Untung gak diputar tuh bolam. Allah ya Rabbana ya Karim. Ibadah Nabi sama ibadah kita beda. Nabi tengah malam tahajud, bacaannya luar biasa. Bahkan ada yang meriwayatkan setengah Al-Quran, bahkan ada yang meriwayatkan 1 Al-Quran. Coba kita terawih imam baca Yasin, mabok kita. Amin Yasin. Barisan kurang Yasin. Yasin segala Yasin. Lama. Allahu Akbar. Kita sama Nabi itu beda. Bobot, bibit, bebet, bed. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad manusia tapi luar biasa. Nabi intan permata, kita mah cuman batu bata. Nabi intan permata, kita cuman batu. Intan permata lebih berharga daripada batu bata. Jadi Ustadz kita nggak ada harganya, ada harganya. Kalau kita batu batanya banyak kayak begini, alhamdulillah. Bangun masjid, Pak Ustadz saya cuma punya 20.000. 20.000 kali 2 juta orang, banyak apa dikit? Maka kata Nabi, al-jama'atur rahmatun. Kalian pengen kuat, pengen hebat, berjamaah. Jangan mudah dicerai beraikan seperti buih. Kata Nabi, yusikul umam
antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hai nasib umat Islam di akhir zaman seperti hidangan di atas meja. Enggak ada yang takut sama Islam, semuanya mau nyantap dari atas, kiri, kanan, bawah. Kagak ada takut-takutnya pisan. Sahabat nanya, hal min qillatin nahnu yauma izin ya Rasulullah. Apakah pada saat itu umat Islam sedikit? La, kata Nabi, bal antum katsir. Umat Islam mayoritas. Cuman umat Islam mayoritas centang perenang di kotak-kotakan. Betul lah, betul. Kenapa di kotak-kotakan? Karena mereka punya penyakit, namanya penyakit al-wahan. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Penyakit wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Satu, cinta dunia. Yang kedua adalah takut mampus. Iya. Ustaz, apakah Ustaz penceramah kagak cinta dunia? Tuh mobilnya bagus, boleh ngutang. Makanya ibu kalau ngedenger rem mobil saya bunyi, kredit. Oh, ada di sana yang kaya raya umat Islam, berarti dia hubul dunia? Enggak, beda. Umat Islam diperintahkan kaya, hebat. Nabi uswatun hasanah, Nabi contoh suri tauladan. Nabi adalah seorang pemimpin, presiden, Nabi seorang jenderal, Nabi seorang pengembala, Nabi seorang pedagang, Nabi seorang guru, Nabi seorang pendakwah. Ada semua di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi nyuruh sama umatnya, ikmal di dunia ka'annaka ta'isu abada. Woi umatku, kalau kau lagi mencari dunia, semangat, biar kaya, biar hebat, biar kamu bisa ngasih sama sesamamu yang kurang, yang miskin, yang kelaparan, yang yatim. Pesantren mau roboh, kamu bisa ngasih kalau kamu kaya. Yang disebut hubud dunia itu bukan orang Islam yang kaya, tapi orang Islam yang menjual akidah, yang menjual agama demi kebutuhan materi dunia. Haram pak, ini duit halal dah. Enggak boleh pak, ini duit, ini pangkat, jabatan, boleh dah, apa-apa. Mengorbankan dunia, mengorbankan akhirat karena dunia. Dunia enggak dibawa ya bu. Yang dibawa nanti kalau kita wafat itu ada orang yang kagak beruntung. Kapan? Ketika sakaratul maut, dia ditunjukkan neraka. Kata orang lagi sakaratul maut, ya Rob, itu apa? Ada kalajengking, ada ular, ada api yang menyolot-nyolot. Itu tempatmu goblok. Akhirnya dia ngejerit setelah tahu tempatnya di neraka. Lihat surat Al-Munafikun. Rabbi laula akhar tani ila ajalil qarib. Ya Allah, aku lihat tempatku di neraka ya Allah. Geserkan ya Allah, ajalku jangan hari ini, sehari saja aku minta. Betapa berharganya waktu satu hari bu. Orang kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan harta. Sibuknya bukan main, tapi orang kehilangan umur satu hari diam-diam aja. Padahal setiap hari umur kita berkurang. Satu hari penting, orang yang mau meninggal dunia minta sama Allah, paling kagak satu hari lagi ya Allah. Kata Allah, mau ngapain kalau dihidupin satu hari? Fa'as-saddaqo, yang dipinta dia mau sedekah. Kata Allah, lu lagi hidup banyak harta lu diem baik, giliran mau mampus lu mau sedekah. Maka kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut.
kalau mau sedekah apa aja yang kita punya sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, fala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Udah kagak bisa lagi. Bu, capek. Yang capek siapa? Biarin capek juga. Apaan? Diamplopin katanya. Saya mah kagak butuh amplop. Ya tapi rata-rata sih insya Allah. Kalau udah kemari insya Allah kurang mah bawa ampunan Allah subhanahu. Pikirannya udah amplop mulu. Lagian di sini katanya meningkat, alhamdulillah. Insya Allah bukan hanya itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jauh-jauh kita ngaji, lama-lama kita ngaji, udah cukup intinya yang terakhir, Bu. Ibu pengen saya baca selawat kagak? Udah milih itu. Ada ibu tolong bantu majelis risol. Majelis risol apa majelis bakwan? Risol. Ya, yang punya harta, yang punya uang silahkan. Oh enggak ada ya? Enggak ada mic-nya? Ayo silakan ibu bantu. Salatullah salamullah ala toga rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo silakan ibu, mudah-mudahan jadi amal ibadah kita. Inilah harta yang diselamatkan oleh Allah, karena kita akan meninggalkan alam dunia ini. Tapi dengan harta itu insya Allah akan dikekalkan oleh Allah, dan Allah berjanji akan dilipat gandakan di alam dunia. Amin ya rabbal alamin. Salam
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih ibu-ibu. Mudah-mudahan harta kita dibalas di dunia dan di akhirat. Amin. Di dunia dibalas kata Allah menjadi 700 kali lipat. Amin. Kata Nabi kagak akan ngurangin. Bal yazdad, malah nambah. Insya. Karena dulu ada sahabat Nabi yang pengen miskin. Ibu pengen miskin kagak? Sahabat Nabi pengen miskin kagak? Pinter kagak, saya pengen kaya. Emang harus kaya biar bisa sedekah, amin. Biar bisa ibadah haji dan umroh, amin. Ya Robbal, saya cerita sebelum menutup. Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa bu? Abdurrahman bin, ini Abdurrahman bin Auf. Sewaktu Nabi perang Khandaq kalau enggak salah nyumbangin hartanya 8 miliar. Gede apa kecil tuh? Jarang-jarang ya ada orang nyumbang 8 miliar. Kenapa Abdurrahman bin Auf pengen hartanya habis? Tapi belum habis-habis juga. Akhirnya apa yang terjadi di Makkah, di Madinah, itu musim paceklik, para petani kurma rugi. Kenapa? Itu kurmanya dimakan ulat pada busuk, enggak laku. Artinya rugi. Abdurrahman bin Auf ngedengar, kata Abdurrahman bin Auf, sempetan nih, gua pengen ngabisin duit, gua beli kurma busuk. Padahal buat apa kurma busuk ya? Akhirnya para petani taruh kurma busuk di rumah saya bayar dengan harga biasa, kagak dikurangin. Petani aneh, buat apa Abdurrahman bin Auf? Pokoknya pengen ngabisin duit aja. Bantu orang susah, kan petani lagi susah ya bu. Dibeliin kurma busuk sampai numpuk segunung. Kalau laki empok gitu, ngambek enggak kita? Laki empok punya duit 1 miliar. Dibeliin barang yang kagak ada gunanya, tomat busuk. Dibawa di rumah ada berapa truk 1 miliar. Pasti ngambek kita, abang udah gila bang. Buat apa kurma busuk? Gua nolongin orang-orang di pasar, kesian kagak laku. Istrinya juga nggak ngomel. Akhirnya dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf senang, udah nolong orang, alhamdulillah. Pas Abdurrahman bin Auf lagi duduk, ada orang utusan dari negeri Yaman nyari kurma busuk. Kata petani, wahai utusan Raja Yaman, kurma busuk udah dibeli semua sama Abdurrahman bin Auf. Akhirnya utusan negeri Yaman itu pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Benar ini kurma milik kamu? Benar. Saya mau beli, harganya 10 kali lipat. Loh, kok mahal sekali? Karena di negeri saya sedang terjadi penyakit yang susah obatnya, katanya harus pakai kurma busuk. Jadi miskin enggak tuh Abdurrahman Auf? Kagak jadi miskin. Ya, mudah-mudahan ibu jadi berkah. Amin. Bapak jadi berkah semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.